kabar? Ketemu di hari Senin setelah kemarin long weekend. Saya kira masih banyak yang kelelahan, tapi banyak juga yang segar karena melanjutkan liburan yang rupanya kurang pada hari Idul Fitri kemarin. Karena banyak sekali yang pulang dari Idul Fitri memang mengeluh kelelahan, Bung Rocky, karena terjebak kemacetan di tengah jalan. Tapi selalu bisa diatasi itu dengan semacam guyonan, ya mending lelah di jalan daripada lelah nunggu pergantian presiden. Nah, soal kelelahan saya kira Pak Jokowi setelah perjalanan panjang juga ke Amerika itu harus mulai menghadapi berbagai persoalan. Ada persoalan internal di keluarga, tapi ini saya kira bukan merupakan hal yang menggembirakan bagi Pak Jokowi karena adiknya akan menikah lagi dengan ketua MK gitu. Ini bukan hanya harus dilihat konteksnya bahwa ini persoalan keluarga, tapi juga ada urusannya kenegaraan gitu, karena posisi ketua MK sangat menentukan kan. Soal pada presidensial threshold 20%. Terus si Gibran ini anak pertama Jokowi wali kota Solo ini rupanya sekarang jadi juru bicaranya. Kemarin waktu pernikahan dia juga bocorin berapa undangan yang akan berapa undangan yang disebar, 800 orang untuk pernikahan royal wedding itu. Sekarang dia udah bocorin bahwa semua keluarga tidak setuju Pak Jokowi diperpanjang 3 periode, katanya ibunya malah sudah mulai packing itu, mindahin sebagian barang pribadi ke rumah di Solo. Ini menarik juga. Tapi yang PR berat Pak Jokowi adalah menghadapi soal minyak goreng. Nanti minyak goreng ini kita juga bahas lah. Ini justru malah menurut saya jadi topik yang sangat serius gitu. Ya saya kira akhirnya Pak Gibran ini atau anak Pak Jokowi secara bijak mengambil alih kekacauan informasi itu bagus sebetulnya tuh, karena bagaimanapun selalu ada semacam pertahanan keluarga tuh. Tetapi problemnya bukan di situ, tetap ini adalah persoalan negara. Jadi yang mesti bicara adalah presiden. Kalau soal 3 periode ya bisa aja itu soal pembicaraan di meja makan itu terucap bahwa 3 periode itu buruk Pak, lalu anak yang bungsu mungkin mengatakan iya sebaiknya kita siap-siap aja ngepack. Ya tapi itu adalah urusan di dalam keluarga Pak Jokowi, hal yang bagus. Problem keluarga dibicarakan bersama di dalam keluarga. Tapi kalau problem negara nggak bisa anak presiden jadi semacam sumber berita untuk urusan publik, kan nggak bisa tuh. Jadi tetap itu fungsi dari seknek, fungsi dari juru bicara presiden, fungsi dari presiden sendiri. Jadi kita pisahkan itu. Kalau soal pernikahan ya oke, itu soal yang ya pasti ada semacam ketua panitia dari keluarga Presiden Jokowi. Jadi kita mesti juga teliti menganggap bahwa ya wawancara dengan anak presiden ya boleh aja, tetapi nggak boleh itu jadi acuan untuk menilai bahwa isu perpanjangan isu 3 periode sudah selesai. Itu soal yang lain tuh. Apalagi kalau isu itu misalnya dipindahkan ke MPR, lalu MPR yang dengan siasat tertentu mengakali lagi konstitusi. Kan itu nggak bisa dicegah juga, karena kekuasaan itu selalu punya jalan untuk mencari peluang yang paling kecil sekalipun. Itu yang kita mesti waspada itu. Jadi kita bedain ya antara isu keluarga dan isu kepala keluarga dan isu kepala negara. Ya, bahwa Ibu Iriana sudah packing, ya itu lain persoalan. Nanti kan bisa gampang lagi packingnya, nggak usah dibawa lagi. Ini cuman soal ya mendiamkan sejenak keadaan yang kemarin kacau, lalu seolah-olah udah beres. Enggak, itu belum beres. Apalagi Pak Jokowi pulang dari Amerika pasti dengan semacam kegamangan baru, karena di pesawat mungkin Pak Jokowi berpikir iya ya, saya udah ketemu Elon Musk, tapi di forum internasional saya dicuekin, agenda-agenda resmi saya nggak bisa pidato di situ tuh. Ya karena memang Amerika itu mau dapat kepastian Indonesia. Lu mau pro Cina apa mau pro gue, kan begitu kan. Jadi tetap Amerika mempermainkan agenda untuk memberi sinyal pada dunia bahwa Indonesia masih ragu-ragu untuk masuk di dalam blok Amerika. Itu bukan urusan kita sebagai negara yang berdaulat, tapi di dalam politik internasional, karena kita dianggap sebagai negara pinggiran walaupun besar penduduknya, tapi kecil kemampuan kita untuk mempengaruhi Indo-Pasifik, maka Amerika menganggap ya nggak usah bicara deh Pak Presiden Jokowi. Kan itu yang terlihat, sehingga orang pertanyakan kok Pak Jokowi nggak ada dalam agenda pembicaraan kepala kepala negara ya, karena dianggap ya memang Presiden Jokowi tunggu aja di
G20 untuk kasih keputusan. Tapi Amerika mau tagih lebih awal karena dia mau konsolidasi vaksinnya dia kan di Eropa dalam rangka perang total itu. Jadi sekali lagi Pak Jokowi waktu dia pulang ke Indonesia, mungkin di pesawat dia merenung lagi, tiba di Jakarta apa yang akan terjadi? Disambut oleh apa? Oleh kegembiraan soal teknologi tinggi? Enggak, oleh kegembiraan masyarakat petani yang menganggap bahwa kami bergembira karena kami bisa demo lagi ke istana, kira-kira begitu. Jadi ini kontrasnya tuh. Dia akhirnya melihat lagi realitas bahwa minyak goreng itu telah memberatkan petani sawit dan itu tidak bisa ditolong melalui pertemuan dengan Elon Musk. Itu intinya gampang. Ya. Nah, tapi nanti dulu, ini kata siapa soal minyak goreng nggak beres? Nah, karena ini ada survei dan surveinya ini Indobarometer. Saya cuma mengingatkan bahwa Indobarometer ini dulu pemiliknya adalah Kodari, tapi yang menyampaikan bukan Kodari. Dan Kodari ini kan yang mempromosikan untuk 3 periode pasangan Pak Jokowi 3 periode, atau kemudian kalau nggak salah kemarin terus kemudian dia mengusul agar Prabowo yang jadi pasangannya Pak Jokowi, dengan begitu mengakhiri pembelahan kan gitu ya. Nah, tetapi yang menarik ini, dia menyebut bahwa sekarang tingkat popularitas atau tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi naik tinggi 78,3% karena masalah minyak goreng selesai. Satu, saya ingin sampaikan bahwa kok bisa ya ada survei yang hampir bersamaan gitu dengan hasil yang berbeda, karena kemarin satunya Indopol, Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa ini tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi terendah, gitu 58,1. Terus ternyata faktanya di lapangan harga minyak goreng juga nggak turun seperti jadi ini survei dari mana gitu ya? Iya, mungkin itu survei yang dibuat untuk mengukur daya tahan dari barometernya sendiri itu. Barometer kan mengukur tekanan udara berapa 76 satu atmosfer itu. Dan kelihatannya memang ini survei ini berupaya untuk nyari remah-remah gitu. Walaupun yang lebih bodoh sebetulnya adalah pers yang memuat dua-duanya itu kan, dari Indobarometer dan dari indikator oleh Burhan. Kan pers mesti timbang-timbang yang mana yang masuk akal. Masa dua-duanya benar dan dua-duanya salah? Satu diantaranya mesti salah kan. 78% masih pro, sementara Burhanuddin mengatakan enggak, itu udah di bawah 50% tuh. Kan mestinya pers selain membuat memberitakan, dia bikin perbandingan terus dianalisis supaya ketahuan mana yang Baro bohong, mana yang Indo bohong gitu kan. Jadi kelihatannya ya seolah-olah tapi itu nggak penting-penting amat. Yang jelas adalah tanya pada mak-mak bahwa dia harga minyak itu nggak turun dari harga yang ditetapkan pemerintah sebetulnya basisnya itu. Jadi tetap itu terlihat karena ada fakta-fakta baru, ekspor itu dilarang tapi penyelundupan berlangsung terus kan, itu hal yang simpel kita lihat. Oh memang nggak bisa itu kalau jumlah yang kita butuhkan itu tidak bisa dipenuhi, dan itu artinya yang sisanya itu ya lebih baik diekspor aja. Jadi soal minyak ini nanti ada demo lagi ke Erlangga, dan Erlangga sebetulnya lagi bersiap-siap untuk bikin koalisi baru. Itu berarti ada orang lagi yang nyorongkan itu sebagai problem Erlangga. Tapi sebetulnya ini problem presiden. Karena dari awal kan presiden yang ingin mencegah ekspor itu sebelum potensi di dalam negeri itu dipenuhi kan. Dan sekarang mestinya udah dipenuhi dong. Kok ekspornya udah berapa lama kok dilarang? Ternyata nggak juga. Jadi tetap nggak mungkin regulasi itu dibuat untuk menghalangi pasar. Jadi yang rasional aja lah. Nah itu sebetulnya mesti dinyatakan sebagai problem yang nggak diketahui atau diabaikan oleh Indobarometer. Ya, sepakat. Kita berkali-kali mengingatkan media ya agar kritis gitu dalam memberitakan publikasi survei. Kalau lembaga surveinya ya udah kita mau apain lagi, memang itu profesi dialah gitu ya. Tetapi kan harusnya selalu diberi konteks setiap kali menyampaikan mempublikasikan sebuah hasil survei. Jangan hanya press release dari lembaga survei kemudian ditelan mentah-mentah, karena sebenarnya kan dengan mudah sekali, karena hanya selang berapa hari gitu mereka ada fakta yang bertentangan, ini ada apa, kemudian bagaimana track record lembaga survei itu, siapa si pemilik dan pendiri lembaga survei itu, kan harusnya kan media seperti itu. Dan
dengan sangat mudah kan kita juga gampang sekali kok zaman sekarang meng-cross check semacam itu, tinggal googling dan itu ketemu semua barangnya. Yang terjadi media-media ini udah mengalami jurnalisme fatigue, kelelahan jurnalistik itu. Jadi dia pamerin aja di situ supaya nanti ya biarinlah itu jadi kontroversi itu. Padahal bukan itu tugas media. Tugas media tetap adalah cari yang benar itu, dan mencari yang benar itu memang butuh energi dan butuh keberanian untuk berselisih dengan pemiliknya tuh. Jadi sekali lagi ini jurnalisme kita kan sebetulnya didesain untuk membela hak rakyat. Jadi tetap bagian yang membela hak rakyat itu yang dikedepankan. Bukan ya ini seolah-olah cover both side. Iya, cover both side itu bisa berarti Anda tidak punya pikiran, Anda tidak punya poin dalam soal jurnalisme investigasi kan. Soal itu yang. Tapi kita tahu bahwa kualitas atau mutu percakapan publik kita betul-betul mengikuti sebetulnya kekonyolan-kekonyolan di sana tuh. Jadi kalau nggak ada dialektika antara public opinion dengan policy maker, maka yang terjadi begini. Kita nggak tahu, kita mau beritain juga nggak ada gunanya, mungkin pers merasa begitu. Kalau nggak diberitain nanti ya nggak ada kerjaan wartawannya. Tapi sebetulnya ini cermin dari kegagalan Presiden Jokowi untuk mengaktifkan dialektika di dalam opini publik. Itu sebetulnya begitu yang terjadi. Kan yang terjadi selama ini juga Presiden pergi ke luar negeri, wartawan-wartawan datang dan sibuk memberitakan sensasi-sensasi Presiden di luar negeri. Padahal substansinya nggak diolah. Bahwa Presiden itu ke luar negeri untuk mencari semacam ya penyelesaian di langit, padahal di bumi ini yang ditumbuhi oleh kelapa sawit itu nggak bisa dia selesaikan. Kan mestinya semacam tajuk rencana di dalam redactional policy mengulas itu, termasuk dua survei yang bertentangan tadi. Ya, dan sekarang ternyata kan ketika pulang ini Pak Jokowi tidak hanya dihadapkan pada persoalan bahwa harga minyak goreng belum turun, tapi ternyata petani sawit akan unjuk rasa. Dan saya kira kalau saya jadi Pak Erlangga gampang kok ketika dia juga di demo oleh para petani. Kan gue udah bilang nggak dilarang, tapi yang larang yang diono gitu kan. Ya itu, Pak Erlangga kan sejak kemarin kita bicara Pak Erlangga ketua Golkar, ya sebaiknya keluar dari istana supaya publik tahu bahwa yang dia usulkan itu sebetulnya itu yang masuk akal secara ekonomi. Tetapi yang di sana, yang atasannya bilang enggak, itu semuanya dihentikan. Sehingga kebijakan menghentikan ekspor itu yang membuat petani itu nggak bisa menjual. Dan walaupun dijual murah dan dibeli juga oleh oligarkinya kan. Lalu membusuklah bongkah-bongkah sawit itu. Lalu adalah yang menggosok-gosok supaya arahkan ke seseorang. Ya padahal problemnya ada pada Presiden Jokowi. Kan itu sebetulnya pers kan mestinya terangkan itu tuh. Bukan kita mau menyelamatkan Erlangga banyak soal juga. Tapi dalam soal sawit, Erlangga yang paling rasional kan itu kan. Walaupun rasionalitasnya akhirnya ditegur oleh Presiden. Jadi bilang aja Pak Erlangga, ya saya udah tegur, saya udah terangkan penyelesaiannya, tapi Pak Presiden mengambil jalan lain, kan gampang. Itu yang mesti Erlangga ucapkan, dengan konsekuensi dia akan dipecat. Dan pemecatan itu justru pemecatan politis, bagus juga sebetulnya. Oke, kita tunggu ada survei lagi, karena hari ini karena demo petani dan minyak goreng belum turun, maka turun lagi tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Jadi ucapan-ucapan di publik itu kan kalau kita periksa itu antara mereka yang udah frustrasi ini soal lembaga survei dan yang akhirnya pulih untuk membela public opinion. Jadi saya kira Indobarometer udah frustrasi karena proposalnya ditolak di mana-mana tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jangan tetap 0%.